Halo semua, selamat datang kembali di Kabar Finansial. Pada video kali ini, saya akan membahas sejarah uang dari masa ke masa, mulai dari uang yang digunakan sebelum Masehi hingga mata uang yang kita pakai saat ini. Tapi sebelum kita membahas sejarahnya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian, fungsi, dan jenis uang. Menurut ilmu ekonomi, uang adalah sesuatu yang diterima secara umum yang digunakan sebagai alat perantara dalam perdagangan. Uang memiliki dua fungsi utama. Fungsi yang pertama adalah sebagai alat tukar guna memudahkan kita untuk mendapatkan suatu barang. Dan fungsi yang kedua sebagai alat ukur yang mampu menentukan besaran nilai suatu barang. Sebagai contoh, harga 1 kg manggis adalah Rp15.000. Harga ini menunjukkan bahwa nilai untuk 1 kg manggis adalah Rp15.000. Selain dua fungsi utama tadi, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut dengan fungsi turunan. Fungsi yang pertama dari fungsi turunan ini adalah uang sebagai alat pembayaran. Fungsi ini berbeda dengan uang sebagai alat ukur. Maksudnya adalah ketika kita menggunakan uang sebagai alat pembayaran tanpa ditukar dengan produk atau jasa apapun, misalnya untuk membayar pajak. Fungsi yang kedua adalah sebagai penunjuk harga. Artinya, di sini uang berfungsi menunjukkan nilai yang berbeda-beda. Misalnya, harga 1 kilo apel setara dengan Rp20.000 dan harga 1 kilo manggis setara dengan Rp15.000. Fungsi yang ketiga adalah sebagai alat pembayaran utang, di mana uang digunakan untuk membayar utang piutang. Dan fungsi yang keempat adalah sebagai alat penimbun kekayaan yang dapat digunakan ketika ada keperluan mendadak. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi nilainya, uang terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, uang yang mempunyai nilai penuh atau full-bodied money, yaitu uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Misalnya, nilai emas pada uang logam 500 perak bernilai sama dengan nominalnya. Yang kedua, uang yang nilainya tidak penuh atau representative full-bodied money, yaitu nilai intrinsik uang lebih kecil dari nilai nominalnya. Biasanya ini terjadi pada uang kertas. Seperti contoh uang pecahan Rp100.000 yang dibuat dari bahan yang nilainya jauh lebih kecil dari nominalnya, di mana nilai dari bahan uang pecahan Rp100.000 mungkin berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000. Sebagai alat pembayaran, uang mengalami perjalanan yang sangat panjang. Sebelum adanya uang, manusia telah melewati masa mandiri, yaitu masa ketika manusia memenuhi kebutuhan dengan kemampuannya sendiri atau secara individu yang bergantung dengan alam. Pada zaman ini, manusia belum menjadi makhluk sosial sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Semua alat kebutuhan dihasilkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, sehingga manusia tidak bertindak sebagai produsen dan konsumen sekaligus. Seiring berkembangnya waktu, manusia berkembang menjadi makhluk sosial. Dalam kondisi ini, mereka saling menyadari bahwa barang-barang yang dihasilkan tidak cukup dan memerlukan orang lain untuk memenuhinya. Sehingga muncullah kegiatan saling tukar satu sama lain yang saling membutuhkan. Kegiatan ini disebut dengan barter. Manusia melakukan barter atau pertukaran barang dan jasa dengan barang dan jasa lain yang diinginkan sebelum mengenal uang. Misalnya, menukar sekarung terigu dengan sekantong beras untuk kebutuhan karbohidrat setiap hari. Kegiatan barter sudah dimulai sejak puluhan ribu tahun lalu hingga masa awal manusia modern. Namun lambat laun, masalah barter muncul ketika ada dua orang yang ingin bertukar tidak sepakat dengan nilai pertukaran barang atau jasa, terutama jika salah satu pihak tidak terlalu butuh dengan barang atau jasa yang akan ditukar. Orang semakin kesulitan menemukan orang yang mau diajak untuk bertukar. Selain itu, orang semakin sulit mendapatkan barang untuk dipertukarkan dengan nilai tukar yang hampir sama atau seimbang. Karena adanya masalah tersebut, kemudian manusia mendapatkan ide untuk mengatasinya dengan menciptakan uang komoditas.
Sistem uang barang atau uang komoditas adalah barang dasar yang hampir dimiliki oleh semua orang seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian yang dijadikan sebagai standar atau alat pembayaran. Pada tahun 9000 hingga 6000 sebelum Masehi, uang komoditas yang dipakai berubah menjadi ternak, bukan lagi barang yang kecil. Kemudian muncul budaya pertanian, sehingga uang komoditas yang dipakai adalah gandum, sayuran, atau tumbuhan lainnya. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan, sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan, dan pengangkutan menjadi sulit dilakukan, serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut, sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama. Kemudian muncullah apa yang dinamakan dengan uang logam. Uang logam pertama muncul pada 1000 sebelum Masehi di Tiongkok. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari secara umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah untuk dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh. Artinya, nilai intrinsik atau nilai bahan uang sama dengan nilai nominalnya. Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual, atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul suatu anggapan kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam semakin bertambah. Sementara, jumlah logam mulia emas dan perak sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar, sehingga diciptakanlah uang kertas. Uang kertas pertama kali dipakai di Tiongkok di zaman dinasti Tang. Mula-mula, uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak, yang disimpan di pandai emas atau perak, dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan kertas bukti tersebut sebagai alat untuk tukar-menukar. Di Indonesia sendiri, sejarah perjalanan uang juga terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang. Antara tahun 800 sampai 1600 Masehi, transaksi di Indonesia dilakukan dengan koin emas dan koin perak. Produk koin pertama yang ditemukan di Indonesia berasal dari dinasti Sailendra yang diproduksi dari abad ke-9 hingga ke-12. Selain menggunakan koin emas dan perak, untayan manik-manik juga dipakai sebagai alat tukar. Manik-manik ini diproduksi oleh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan menyebar hingga ke Pulau Jawa, Kalimantan, sampai Indonesia bagian timur seperti Maluku. Tidak hanya itu, di akhir abad ke-13, Kerajaan Majapahit menerima kedatangan pedagang Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Selanjutnya, pada tahun 1600 sampai 1942, orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Indonesia. Mereka membawa koin emas dari Portugal dan Venesia, dolar perak dari Bolivia, Peru, dan Meksiko yang kemudian menjadi koin perdagangan utama selama beberapa ratus tahun. Lalu, perusahaan Hindia Timur Belanda pada abad ke-17 mengimpor koin perak untuk membantu perdagangan di masa tersebut. Namun, karena kurangnya pasokan timah, pada tahun 1724, perusahaan itu mulai memproduksi koin tembaga sendiri, dicetak di 6 provinsi di Belanda dan diimpor dalam jumlah besar selama abad ke-18 hingga ke-19. Lalu, uang kertas pertama muncul di tahun 1752 berkat pembentukan The Bank Koran dan Bank Van Lening. Setelah VOC bangkrut pada 31 Desember 1799, Republik Batavia mengeluarkan uang sendiri dan membuat koin gulden perak pada tahun 1802. Di tahun 1942,
Jepang menginvasi pemerintah Hindia Belanda dan mengambil alih seluruh negeri. Jepang membawa mata uang sendiri, termasuk uang lokal dan gulden, lalu melikuidasi semua bank. Selanjutnya, terbitlah uang kertas yang dikeluarkan oleh Jepang dan menjadi alat pembayaran yang sah sejak Maret 1942. Uang Jepang seharusnya memiliki nilai yang sama dengan uang Belanda. Namun nyatanya terjadi hyperinflasi karena mereka mencetak uang secara berlebihan. Di tahun 1944, Jepang mengeluarkan uang yang dicetak dalam bahasa Indonesia. Stok uang kertas ini tetap dipakai oleh pemerintah Indonesia sampai tahun 1946, ketika pemerintah baru bisa mencetak uang sendiri. Setelah Jepang berhasil menginvasi pemerintah Hindia, Belanda datang kembali untuk merebut Indonesia dan mengeluarkan Gulden Nica. Pada akhir perang, Sekutu Nica mulai mengambil alih kendali atas Indonesia dan mencetak Gulden Nica di tahun 1943. Uang ini disebarkan di Papua, Maluku, dan Kalimantan. Lalu, ketika uang Nica pertama kali muncul di Pulau Jawa, Soekarno segera mengeluarkan keputusan di tanggal 2 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa kertas Nica itu ilegal. Karena tidak memiliki kuasa penuh, akhirnya Belanda memutuskan tidak mengeluarkan uang Nica di kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Karena kesulitan mengedarkan uang, lambat laun uang Nica pun tidak lagi berlaku dan tidak digunakan. Di tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan sudah saatnya untuk membuat mata uang sendiri. Lalu, pemerintah menyatakan bahwa Bank Sentral Indonesia yang baru adalah Bank Negara Indonesia yang didirikan pada 5 Juli 1946 dan menempati kantor di Yogyakarta. Rupiah Indonesia pertama kali dikeluarkan pada 3 Oktober 1946. Sementara, mata uang yang berlaku sebelumnya seperti uang Nica atau mata uang Jepang harus diserahkan ke bank paling lambat 30 Oktober 1946. Rp1 baru itu nilainya setara dengan 0,5 gram emas. Sejak saat itu, Bank Negara Indonesia terus mencetak beberapa pecahan uang kertas dan uang koin. Terakhir, di tahun 2016, perubahan terbaru dilakukan. Tepatnya pada tanggal 19 Desember 2016, Bank Indonesia meluncurkan desain baru uang kertas dan uang koin. Bank Indonesia juga menempelkan teks Negara Kesatuan Republik Indonesia pada uang kertas, bukan Bank Indonesia seperti pada seri uang sebelumnya. Itulah penjelasan singkat mengenai pengertian, fungsi, dan sejarah uang. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya.